Baru-baru ini nih, pemerintah Indonesia memberikan pengumuman secara resmi bahwa Indonesia masuk dalam resesi ekonomi pada tahun 2020. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia pada kuartal ketiga tembus minus 3%. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih apa itu resesi, bagaimana penyebabnya, dan apa saja dampak resesi di dunia kerja, baik untuk para pekerja, pencari kerja, maupun bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih yang dimaksud resesi itu? Dilansir dari Wikipedia, dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi dapat juga diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada keseluruhan aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga atau deflasi, atau kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam atau disebut juga inflasi dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi atau biasa kita sebut sebagai menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi, yaitu suatu keadaan terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Penurunan drastis tingkat ekonomi atau biasa kita sebut sebagai depresi parah atau akibat hiperinflasi disebut juga sebagai kebangkrutan ekonomi atau ekonomi kolaps. Kemudian, bagaimana sih penyebab terjadinya resesi ekonomi? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan resesi. Yang pertama, produksi dan konsumsi tidak seimbang. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi atau daya beli masyarakat merupakan dasar pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila produksi dan konsumsi tidak seimbang, tentunya akan terjadi masalah pada siklus ekonomi. Jika produksi yang tinggi tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang tinggi pula, maka akan mengakibatkan penumpukan persediaan barang. Sebaliknya, jika produksi rendah sedangkan daya beli masyarakat tinggi, sehingga menyebabkan kebutuhan masyarakat tak terpenuhi, maka negara harus melakukan impor, dan hal tersebut menyebabkan penurunan laba perusahaan dan lemahnya pasar modal. Kedua, pertumbuhan ekonomi lambat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dalam skala global juga digunakan sebagai kriteria ekonomi yang kuat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mengacu pada produk domestik bruto hasil dari konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi impor. Apabila produk domestik bruto atau GDP menurun dalam waktu yang lama, maka bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara sedang melemah atau mengalami resesi. Ketiga, inflasi dan deflasi tinggi. Dalam satu hal inflasi dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi terjalin, tapi inflasi yang tinggi malah akan menyulitkan kondisi ekonomi suatu negara. Karena harga komoditas melonjak dan daya beli masyarakat tak sanggup menjangkaunya, terutama kelas menengah ke bawah. Kondisi ini akan semakin memburuk apabila daya beli masyarakat menurun, sehingga menyebabkan deflasi. Harga komoditas yang menurun drastis juga mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. Hal ini mengakibatkan biaya produksi tidak bisa tercover dan volume produksi menurun. Keempat, pengangguran tinggi. Apabila suatu negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi para pekerja lokal, maka tingkat pengangguran akan tinggi dan daya beli masyarakat rendah sehingga memicu kriminalitas untuk mencukupi kebutuhan. Kelima, kepercayaan investor hilang. Untuk perekonomiannya lebih baik, suatu negara harus bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi keamanan ataupun proyek strategis. Hal ini dilakukan agar dapat menarik para investor. Tapi, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka kepercayaan investor akan hilang dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi lambat, bisnis lesu, dan banyak produsen yang meminimalisir jumlah produksi. Yang terakhir nih, apa saja dampak resesi di dunia kerja?
baik untuk para pekerja, pencari kerja, maupun bisnis. Selama resesi, banyak terjadi kegagalan bisnis. Terlepas dari penyebabnya, ketika resesi menyebar, semakin banyak bisnis membatasi kegiatan mereka atau gagal sama sekali dan memutuskan mem-PHK karyawan mereka. Ketika bisnis gagal, dalam kondisi normal, aset bisnis dapat dijual ke bisnis lain atau mantan karyawan dapat dipekerjakan kembali oleh bisnis pesaing lainnya. Dalam kondisi resesi, hal ini akan sering terjadi. Pasalnya, tak hanya 1-2 bisnis yang tumbang, melainkan banyak bisnis yang tumbang. Selain itu, persaingan dalam pencari kerja juga semakin meningkat karena banyak terjadi PHK. Selama resesi, para pekerja yang menganggur menghadapi kesulitan dalam menemukan pekerjaan baru. Hasilnya adalah surplus tenaga kerja dari banyak jenis yang dapat bertahan selama berbulan-bulan. Nah, dari penjelasan singkat ini, semoga bisa menambah sedikit pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih.